Rumah Sakit Umum Pekerja, salah satu fasilitas kesehatan baru untuk para pekerja, telah berdiri di kawasan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, tepatnya di lokasi PT Kawasan Berikat Nusantara atau KBN. Rumah sakit pekerja ini dicanangkan oleh Presiden SBY ketika mengunjungi kawasan industri Batam pada tahun 2012. Hari Selasa 8 April 2014, Presiden SBY meresmikan beroperasinya Rumah Sakit Umum Pekerja ini, didampingi Ibu Ani Yudhoyono, beberapa menteri, serta pejabat negara. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menghadiri satu acara yang penting, yaitu peresmian Rumah Sakit Umum Pekerja yang alhamdulillah telah selesai dibangun dan akan segera beroperasi di kawasan industri atau kawasan Berikat Nusantara ini. Oleh karena itu, atas nama negara dan pemerintah dan selaku pribadi, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh jajaran kawasan Berikat Nusantara atas kerja ikhlas dan kerja kerasnya. Tentu saya juga memberikan penghargaan kepada Menteri BUMN beserta jajaran yang juga melakukan langkah-langkah yang nyata untuk membangun rumah sakit ini. Tentu juga kepada Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan semua pihak yang ikut menyukseskan pembangunan rumah sakit untuk para pekerja kita. Hadirin yang saya hormati, benar pada suatu kesempatan menjelang Hari Buruh Internasional 1 Mei 2012, kami, para pimpinan serikat pekerja, para pimpinan dunia usaha, dan saya beserta menteri terkait berkunjung ke Batam, antara lain untuk meresmikan rumah susun bagi para pekerja kita. Disitulah saya sampaikan kepada para menteri terkait dan pimpinan BUMN agar segera dipikirkan dan dilaksanakan untuk membangun rumah sakit pekerja, terutama di lokasi di mana industri dan perusahaan terkumpul atau dalam satu kawasan. Tentu ini rumah sakit pertama di negeri kita yang kita bangun untuk pekerja. Harapan kita di tahun-tahun mendatang di kawasan yang lain juga dapat kita bangun rumah sakit yang sama. Sementara itu juga saya sampaikan waktu itu agar perumahan untuk para pekerja apapun bentuknya juga ditingkatkan pembangunannya, termasuk keperluan untuk meningkatkan angkutan, terutama di satu kawasan yang angkutan umum pun sulit, tempatnya jauh. Tentu angkutan yang disediakan oleh perusahaan akan sangat membantu para pekerja atau para buruh kita. Alhamdulillah, 2 tahun sejak saya menyampaikan instruksi itu telah terbangun rumah sakit ini, dan saya juga mengikuti ada peningkatan pembangunan perumahan dan angkutan yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Hadirin yang saya muliakan, di berbagai kesempatan saya telah menyampaikan bahwa kesejahteraan pekerja atau kesejahteraan buruh di negeri ini harus dapat kita tingkatkan secara terus-menerus.
Kalau kesejahteraan pekerja terus meningkat, maka insya Allah produktivitas dan daya saingnya juga akan meningkat. Kalau produktivitas dan daya saing perusahaan meningkat, maka kinerja perusahaan itu juga meningkat. Kalau perusahaannya meningkat, maka perusahaan itu mampu untuk meningkatkan kesejahteraan buruhnya. Itulah yang saya sebut dengan win-win solutions. Perusahaan berkembang, dengan perkembangan itu bisa meningkatkan kesejahteraan bagi buruhnya, dan buruh dengan penghasilan yang lebih baik tentu akan lebih produktif lagi dalam bekerja bagi perusahaan. Dan masih ada satu catatan, berapa kenaikan upah pekerja yang layak itu dibicarakan secara bersama, tripartit, perusahaan dengan serikat pekerja, dengan tujuan dua-duanya mendapatkan manfaat yang nyata. Jadi era upah buruh murah sudah selesai. Ini benar-benar kita jalankan dengan catatan kenaikan itu sesuai dengan kemampuan perusahaan yang ada, dan agar makin mampu perusahaannya, sehingga dengan demikian bisa memberikan upah yang lebih baik lagi, maka buruh juga menjadi faktor dari peningkatan perusahaan yang bersangkutan. Itulah falsafah dan kebijakan yang kita anut dalam dunia ketenaga kerjaan yang sekaligus dunia industri. Saudara-saudara, secara khusus saya ingin menyampaikan dengan harapan mari kita sukseskan bersama. Mari kita sukseskan bersama. Pertama, menyangkut upah buruh yang harus makin layak, makin baik. Saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua, jaminan kesehatan. Ini juga penting. 1 Januari yang lalu, sistem jaminan kesehatan nasional sudah kita berlakukan. Sudah ada BPJS Kesehatan. Saya sudah meninjau bersama Pak Fahmi Idris ke berbagai daerah. Tentu karena baru 4 bulan kita jalankan, di sana sini masih ada kekurangan, tapi pada umumnya telah berjalan dengan baik. Kemudian harapan dari para dokter dan tenaga medis juga telah saya dengar, dan kita akan sempurnakan, termasuk peningkatan insentif bagi para dokter dan tenaga medis yang tentu beban pekerjaannya akan meningkat dengan sistem baru yang kita berlakukan ini. Sementara itu yang kedua. Yang ketiga, dulu penghasilan pekerja yang kena pajak itu mulai dari 1,3 juta. Pemerintah berpendapat itu tidak adil, terlalu rendah. Oleh karena itulah yang kita kenakan pajak yang sudah mencapai 2 juta atau lebih tinggi. Dengan demikian baik bagi para pekerja kita yang penghasilannya masih di bawah 2 juta, mereka kita bebaskan dari pembayaran pajak. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita juga sebagaimana yang kita saksikan hari ini akan terus membangun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, bantuan angkutan, dan perumahan. Yang kelima, BPJS Ketenagakerjaan akan segera berlaku secara operasional mulai tahun depan, meskipun sekarang jam sostek juga sudah bekerja, dan itu tentu juga mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan juga jaminan hari tua, jaminan kematian. Itu semua akan kita berlakukan, menunjukkan bahwa negara dan pemerintah Republik Indonesia terus-menerus meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja kita. Kemudian jangan dilupakan yang keenam adalah, alhamdulillah saya sudah menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Harapan saya, saudara-saudara, 1 Mei gunakanlah untuk ajang bersilaturahim antara dunia pekerja dengan pemerintah, sesama pekerja, dunia pekerja dengan perusahaan sebagai satu keluarga besar. Kalau hubungannya baik, insya Allah tentu ada niat-niat yang baik yang dapat kita wujudkan secara bersama. Akhirnya hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan
satu hal sebelum saya akhiri sambutan saya ini, ke depan ekonomi kita harus tetap tumbuh. Usaha atau bisnis tumbuh, ekonomi tumbuh. Dengan demikian negara akan memiliki pendapatan nasional yang terus meningkat. Dengan pendapatan nasional itulah kita bisa membiayai pembangunan yang lebih baik, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan, membantu saudara kita yang miskin, membangun infrastruktur, dan sebagainya. Dan satu hal agar dunia usaha dan ekonomi tumbuh, faktor pekerja sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, agar tenaga kerja kita makin produktif dan makin bersemangat, tingkatkanlah penghasilannya. Dan saya sudah berbicara dengan Manek BUMN. BUMN itu punya CSR, Corporate Social Responsibility. Selama ini dari porsi CSR itu kebanyakan untuk pendidikan. Tidak salah. Tapi sekarang anggaran pendidikan meningkat secara tajam. Oleh karena itu saya berpesan kepada Pak Dahlan Iskan dan sudah saya bicarakan berdua, ke depan alokasikanlah CSR untuk kepentingan-kepentingan seperti ini, untuk pekerja kita, dengan demikian semuanya dapat kita bantu. Pegawai negeri kita tingkatkan sejahteraannya, petani, nelayan, dan juga buruh, dan unsur-unsur yang lain dari rakyat yang sama-sama kita cintai. Itulah yang saya sampaikan, dan akhirnya saudara-saudara dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rumah Sakit Umum Pekerja di kawasan Berikat Nusantara dengan resmi saya nyatakan penggunaannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikat Nusantara telah diresmikan. Selanjutnya Bapak Presiden mohon berkenan untuk menandatangani prasasti peresmian rumah sakit. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Pembangunan sekalian. rumah sakit pekerja ini merupakan kerjasama antara beberapa BUMN dengan pembiayaan yang berasal dari dana Corporate Social Responsibility atau CSR BUMN. Dibangun di atas lahan seluas 3.652 meter persegi dengan menelan biaya kurang lebih 65 miliar rupiah, rumah sakit ini diharapkan mampu melayani kebutuhan kesehatan bagi para pekerja di wilayah kerja KBN maupun di luar KBN dan juga masyarakat dengan tingkat penghasilan menengah ke bawah. Rumah sakit pekerja ini terdiri atas 8 lantai dengan jumlah tempat tidur yang tersedia sebanyak 184 buah untuk kelas 2. Selain itu, rumah sakit pekerja ini memiliki fasilitas penunjang medik yang cukup lengkap, menjadikan rumah sakit ini setara untuk spesifikasi rumah sakit kelas C+. Dalam pelaksanaannya, semua pekerja termasuk karyawan BUMN yang memiliki kartu asuransi kesehatan akan mendapat pelayanan berobat gratis. Sedangkan buruh atau pekerja yang tidak memiliki kartu Askes tetap akan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya murah.